warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evi Kristina dengan NIM 23020015, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Wisnu Wardana Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen investasi dengan dosen pengampu Sri Hastuti Esos, MM. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Nah, kita sangat sering mendengarkan investasi. Sekarang, apa sih itu investasi? Manajemen investasi adalah proses mengelola aset dan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau pertumbuhan nilai investasi dalam jangka waktu tertentu, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Di dalam dunia keuangan, investasi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko imbal hasil atau sering disebut return, serta strategi yang sesuai dengan tujuan keuangan seorang investor. Selanjutnya, definisi investasi. Definisi investasi menurut para ahli ada 3 yang saya ambil. Yang pertama, menurut Henry Shimamura di tahun 2000. Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sedangkan menurut Tandelin 2010, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Menurut Fischer dan Jordan di tahun 2005, investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan penundaan konsumsi saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada beberapa karakteristik dalam investasi. Yang pertama yaitu return atau keuntungan, yaitu hasil yang diperoleh dari investasi dalam bentuk capital gain, dividen, bunga, ataupun keuntungan lainnya. Yang kedua yaitu resik atau resiko, kemungkinan mengalami kerugian akibat fluktuasi pasar, kegagalan investasi, dan faktor ekonomi lainnya. Lalu ada time horizon. Time horizon adalah periode waktu investasi, bisa jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Berikutnya ada liquidity atau likuiditas, yaitu kemampuan aset investasi untuk dicairkan menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, properti, emas, atau reksadana, tergantung pada tujuan dan profil risiko investor. Selanjutnya, tujuan investasi. Investasi dilakukan dengan berbagai tujuan, tergantung pada kebutuhan dan strategi keuangan masing-masing individu atau perusahaan. Ada beberapa tujuan dalam investasi, ada 6. Yang pertama, mendapatkan keuntungan atau return on investment (ROI). Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk capital gain, dividen, ataupun bunga. Yang kedua yaitu melindungi nilai aset dari inflasi. Nilai uang dapat menurun akibat inflasi. Dengan berinvestasi, seseorang dapat menjaga daya beli uangnya sehingga nilai kekayaan tidak tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa. Lalu mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Investasi membantu individu ataupun perusahaan dalam mempersiapkan dana untuk berbagai keperluan, seperti dana pensiun, pendidikan anak, pembelian properti atau kendaraan, dan modal usaha. Yang keempat yaitu diversifikasi resiko. Investasi memungkinkan seseorang untuk menyebar resiko ke berbagai instrumen keuangan. Dengan memiliki portofolio investasi yang beragam, risiko kerugian dapat diminimalkan. Yang kelima, meningkatkan kekayaan atau wealthy accumulation, yaitu investasi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan jumlah aset dan kekayaan seseorang secara bertahap. Semakin lama jangka waktu investasi, semakin besar potensi pertumbuhan nilai asetnya. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga membantu perkembangan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi negara dengan menyediakan modal untuk ekspansi bisnis dan inovasi. Nah, tujuan investasi bervariasi tergantung pada profil risiko, jangka waktu, dan strategi keuangan investasi. Oleh karena itu, pemilihan jenis investasi yang tepat sangat penting
agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya ada bentuk-bentuk investasi. Investasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan aset yang digunakan dan tujuannya. Yang pertama yaitu investasi berdasarkan aset ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu investasi real dan investasi keuangan. Investasi real ini investasi yang berbentuk aset nyata yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan secara fisik, seperti properti, tanah, rumah, apartemen, dan gedung perkotaan. Lalu ada emas dan logam seperti emas batangan, perhiasan, dan komoditas lainnya. Lalu ada barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dan koleksi yang bernilai tinggi. Lalu ada investasi keuangan atau financial investment. Investasi ini dilakukan pada instrumen keuangan atau pasar modal, seperti saham, kepemilikan dalam perusahaan yang dapat memberikan dividen dan capital gain. Lalu obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan imbal hasil berupa bunga. Lalu ada reksadana, yaitu pengelolaan dana investasi oleh manajer investasi dalam berbagai instrumen seperti saham dan obligasi. Yang terakhir ada deposito, simpanan berjangka di bank dengan bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Yang kedua, investasi berdasarkan tujuan terbagi menjadi dua lagi, yaitu investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek ini yaitu investasi jangka waktu singkatnya kurang dari 1 tahun yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan cepat, seperti trading saham, deposito berjangka pendek, dan reksadana pasar uang. Sedangkan investasi jangka panjang ini timbal balik dari investasi jangka pendek, yaitu jangka waktu yang lebih dari 1 tahun dan bertujuan untuk pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang, seperti saham untuk investasi jangka panjang, properti, dan obligasi pemerintah. Lalu ada investasi berdasarkan sumber dana. Investasi berdasarkan sumber dana ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung yaitu investor secara langsung membeli aset atau instrumen investasi tanpa perantara, seperti membeli saham sendiri di bursa efek. Sedangkan investasi tidak langsung ini yaitu seorang investor menggunakan perantara seperti manajer investasi atau lembaga keuangan untuk mengelola investasinya. Contohnya berinvestasi melalui reksadana. Nah, setiap bentuk investasi memiliki kelebihan dan risikonya masing-masing. Pemilihan jenis investasi tergantung pada tujuan keuangan, profil risiko, dan jangka waktu investasi yang diinginkan. Selanjutnya, tipe-tipe investasi. Investasi dapat dikategorikan ke dalam berbagai tipe berdasarkan karakteristik dan tujuan investasi. Nah, di tipe-tipe investasi ini, saya hanya memberikan 2 tipe. Sebenarnya ada 4, tetapi 2-nya sudah kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama yaitu berdasarkan risiko. Investasi berdasarkan risiko terbagi menjadi 3, yaitu investasi risiko rendah, risiko sedang, serta risiko tinggi. Investasi risiko rendah biasanya cocok bagi investor konservatif yang ingin keamanan modal, seperti deposito, obligasi pemerintah, reksadana, pasar uang. Lalu investasi risiko sedang. Investasi risiko sedang ini memberikan potensi keuntungan lebih tinggi dan risiko yang tetap terkendali, seperti reksadana campuran, obligasi korporasi, saham blue chip. Lalu ada investasi risiko tinggi. Biasanya investasi risiko tinggi ini cocok bagi seorang investor yang agresif, yang siap menghadapi fluktuasi pasar, seperti saham perusahaan, startup, atau spekulatif forex trading, dan kripto. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat kepemilikan. Berdasarkan sifat kepemilikan ini terbagi menjadi 2, yaitu investasi aktif dan investasi pasif. Investasi aktif yaitu investor terlibat langsung dalam pengelolaan investasi seperti trading saham atau menjalankan bisnis sendiri. Sedangkan investasi pasif yaitu investor hanya menanamkan modal dan menerima keuntungan tanpa mengelola langsung, seperti reksadana ataupun obligasi. Berikutnya, proses investasi. Proses investasi adalah langkah-langkah yang dilakukan investor dalam menempatkan dana pada instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko. Ada
Beberapa proses investasi. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Sebelum berinvestasi, investor harus menetapkan tujuan finansial yang ingin dicapai, seperti dana pensiun, pendidikan anak, pembelian properti, dan keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua yaitu menilai profil risiko. Setiap investor memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Profil risiko dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konservasi, adalah memilih investasi dengan risiko rendah seperti deposito dan obligasi pemerintah. Berikutnya ada moderat, yaitu bersedia menerima risiko menengah seperti reksadana, campuran, dan saham blue chip. Berikutnya ada agresif. Agresif yaitu siap mengambil risiko tinggi untuk potensi keuntungan besar seperti saham spekulatif ataupun kripto. Yang ketiga, memilih instrumen investasi. Setelah mengetahui tujuan dan profil risiko, investor harus memilih instrumen investasi yang sesuai, seperti saham, obligasi, reksadana, emas atau properti, dan deposito. Yang keempat yaitu menganalisis dan menilai investasi. Sebelum membeli aset investasi, penting untuk melakukan analisis, seperti analisis fundamental, yaitu menilai kesehatan keuangan perusahaan, laporan keuangan, dan prospek industri. Yang kedua yaitu analisis teknikal, yaitu menggunakan data historis dan grafik harga untuk memprediksi pergerakan pasar. Yang kelima, melakukan pembelian dan implementasi investasi. Setelah analisis selesai, investor dapat memulai membeli aset investasi melalui bursa saham, platform investasi online, bank, atau perusahaan sekuritas. Yang terakhir yaitu memantau dan menyesuaikan investasi. Investasi perlu dipantau secara berkala untuk memastikan tetap sesuai dengan tujuan finansial. Investor bisa melakukan rebalancing portofolio atau menyesuaikan proporsi investasi sesuai kondisi pasar. Lalu diversifikasi yaitu membayar investasi ke berbagai aset untuk mengurangi resiko. Lalu menjual atau menambah investasi yaitu berdasarkan performa aset dan kebutuhan keuangan. Nah, proses investasi yang baik membutuhkan perencanaan matang, analisis mendalam, serta pemantauan secara berkala. Dengan mengikuti tahapan ini, investor dapat memaksimalkan potensi keuntungan sambil mengelola risiko secara efektif. Yang terakhir yaitu metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi layak dilakukan berdasarkan potensi keuntungan, risiko. Ada beberapa metode. Yang pertama itu Net Present Value atau NPV, yaitu mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan investasi dengan biaya awal investasi. Lalu ada Internal Rate of Return atau IRR atau tingkat pengembalian internal, yaitu tingkat diskonto yang membuat NPV menjadi nol. Semakin tinggi IRR, semakin menguntungkan investasi tersebut. Lalu ada payback period atau periode pengembalian modal. Payback period yaitu mengukur seberapa cepat investasi dapat mengembalikan modal awal dari arus kas yang diperoleh. Lalu ada profitability index atau PI, yaitu PI membandingkan nilai sekarang dari arus kas dengan investasi awal. Yang terakhir yaitu return on investment atau ROI, yaitu mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Setiap metode penilaian investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Investor perlu memilih metode yang sesuai berdasarkan jenis investasi, tingkat risiko, dan tujuan keuangan. Di slide berikutnya, saya telah memaparkan tentang rumusan NPV, PP, IRR, PI, dan ROI. Setelah saya memaparkan materi mengenai manajemen investasi, nah saatnya ini saya akan menyimpulkan tentang materi yang saya sampaikan, yaitu manajemen investasi adalah proses mengelola dana untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola risiko secara efektif. Investasi dapat berupa aset real atau keuangan. Dipilih berdasarkan tujuan, jangka waktu, dan tingkat risiko. Proses investasi mencakup perencanaan, pemilihan instrumen, evaluasi dengan metode seperti NPF,
RIRR, dan ROI, serta pemantauan berkala. Dengan strategi yang tepat, investasi dapat meningkatkan kekayaan dan mencapai stabilitas finansial jangka panjang. Sekian pemaparan materi saat ini, yaitu manajemen investasi. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.